Ya, lalu apa tanggapan dari Dewan Masjid Indonesia terhadap banyaknya masjid yang tetap menggelar sholat tarawih berjamaah? Kita sudah bergabung dari luar studio, ada Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak JK. Waalaikumsalam. Ya, Pak JK, ini sebenarnya apa sikap resmi dari Dewan Masjid Indonesia terkait dengan imbauan fatwa MUI, kemudian juga imbauan dari pemerintah pusat tentang sebaiknya tidak melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid selama bulan puasa ini? Ya, tentu Dewan Masjid sama dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia bahwa salat tarawih, salat Jumat itu hendaknya dilakukan di rumah. Kalau salat Jumat zuhur di rumah, karena itu adalah yang terbaik untuk kebaikan kita semua di masyarakat ini. Kita juga menyadari bahwa Ramadan tanpa salat tarawih bersama, buka bersama, rasanya tidak lengkap. Tapi juga harus dipahami bahwa yang wajib, yang fardu ialah puasa dan zakat fitrah. Tarawih tentu sunnah. Namun kadang-kadang tidak mudah juga merubah kebiasaan yang sudah seumur-umur kita, bertahun-tahun kita jalankan. Namun kali ini masyarakat kiranya juga memahami bahwa virus ini menjangkitnya dari orang ke orang. Maka setiap kali ada pertemuan banyak tentu mempunyai risiko yang tinggi. Jadi itu sikap Dewan Masjid bahwa kita minta masyarakat untuk memahami arti daripada kesulitan yang akan terjadi kemudian apabila tetap dijalankan salat berjamaah dengan masyarakat dan luas, lengan banyak begitu. Salat jamaah juga bisa lakukan di rumah. Tentu itu pilihan-pilihan yang kita selalu anjurkan pada dewasa ini. Ya, Pak JK, kalau sudah ada sikap seperti itu dari Dewan Masjid, tapi apakah sudah disampaikan ke setiap pengurus masjid, bahkan sampai di daerah-daerah, mengapa hingga saat ini masih ada saja yang membandel dalam tanda kutip seperti itu, Pak? Ya, tentu semua sudah disampaikan, apakah lewat langsung dengan pengurus daerah, juga dengan media tentu seperti Anda, itu semua sudah dilakukan baik oleh Dewan Masjid, oleh pemerintah daerah, semua sudah menyampaikan. Namun kadang-kadang memang masyarakat memandang bahwa mungkin daerahnya lebih aman, bukan zona merah. Memang juga kita pahami daerah-daerah yang jauh, yang memang bersih, itu kita pahami bahwa masyarakat masih dapat melaksanakan itu kalau daerahnya betul tidak ada kontaminasi dari luar. Namun dewasanya apabila di perkotaan, mungkin saja di kota itu tidak banyak yang kena 2 atau 3 orang. Tapi jangan lupa, semua di dunia ini dimulai daripada 2 orang di Wuhan. Di Indonesia juga dimulai daripada 2 orang di Jakarta. Kemudian menyebar seluruh Indonesia. Nah itu yang harus dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Karena juga membawa risiko. Ajaran agama kita kan juga jelas bahwa jangan membuat bencana untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Oleh karena itu mungkin awal-awal Ramadan ini masih ada masyarakat yang ingin melaksanakan kebiasaan. Kita harapkan bahwa hari-hari berikutnya kembali kepada prinsip pokok bahwa sunnah itu dapat dilakukan sendiri-sendiri dan juga jangan membahayakan orang lain atau membahayakan diri sendiri. Ya, kalau dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan ini ternyata masih banyak masjid-masjid ataupun juga jamaah-jamaah yang tetap ngotot untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid, kendati mereka berada di zona merah. Lantas, apakah dimungkinkan oleh Dewan Masjid ini untuk memberikan teguran atau tindakan tegas terhadap masjid-masjid ataupun juga pengurus masjid yang tetap melakukan sholat masjid berjamaah? Ya, khususnya di daerah yang sudah diumumkan PSBB, artinya tidak boleh secara hukum dilaksanakan itu, maka dapat diambil tindakan baik oleh aparat juga untuk pengurus daerah, Dewan Masjid untuk meminta takmir masjid untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan atau diatur oleh pemerintah dan juga pada Dewan Masjid Ulama semuanya.
itu dapat diminta ditutup dan dengan baik tentunya supaya seperti itu. Tapi daerah-daerah yang memang masih tidak mempunyai efek apa-apa tentu dilaksanakan secara sangat terbatas, dilakukan sesuai pakai masker, pakai jarak dan sebagainya. Untuk daerah betul-betul bersih dan jauh daripada pusat perkotaan itu tentu dapat melaksanakan itu. Tapi daerah-daerah yang memang sudah mulai juga bahaya, walaupun juga cuma sedikit, karena itu dapat menyebar jumlah sedikit itu ke jumlah yang banyak, gitu kan. Ya, seperti yang Bapak baru sampaikan bahwa memang dari jumlah sedikit ini kemudian bisa menyebar jadi banyak, dan juga yang sebelumnya bukan zona merah bukan berarti bahwa di situ juga aman 100%. Lantas seperti apa sosialisasi yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia kepada para pengurus masjid terkait dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang harus diberlakukan, dan bagaimana mereka bisa memastikan ketika pun juga bukan berada di zona merah diizinkan untuk menyelenggarakan sholat berjamaah secara terbatas, protokol-protokol ini tetap dijalankan? Sejak bulan Februari, Dewan Masjid sudah mengeluarkan edaran pertama bahwa masjid itu kalau ke sana karpet dibuka ya pakai karpet, bawa sejadah sendiri, diatur jaraknya, dan juga hal-hal lainnya. Itu pada bulan Februari. Pada bulan Maret kita sudah juga, karena sudah mulai besar, maka dibuat edaran berikutnya bahwa masjid-masjid sesuai dengan anjuran atau ketetapan Majelis Ulama itu tutup untuk berjamaah. Jadi baik salat 5 waktu Jumat dan tarawih berikutnya. Itu sudah ada ketentuannya. Memang yang di Indonesia ini ada 900.000 masjid dan musholla. Masjidnya kira-kira ada 300 ribu lebih. Tentu yang melanggar itu ada saja tentu, tapi mayoritas saya yakin itu memenuhi anjuran ataupun ketentuan diatur dalam pemerintah atau Majelis Ulama atau Dewan Masjid secara keseluruhan untuk melaksanakan aturan-aturan seperti itu untuk kebaikan kita semua, untuk kemaslahatan kita semuanya. Ya, lalu apa ataupun seperti apa harusnya imbauan ataupun juga sosialisasi ini diberikan kepada masyarakat agar lebih mengena seperti itu, Pak JK? Tetapi tahan dulu, nanti kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Ya, dan pemirsa, kita masih melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Pak Muhammad Yusuf Kalla. Pak JK, dari tadi paket yang baru saja kami putarkan itu terlihat jelas bahwa masih ada masjid yang menyelenggarakan bahkan sholat Jumat juga, tidak hanya sholat tarawih. Tetapi warga yang datang itu pun juga tidak semuanya memiliki kesadaran yang sama. Lantas apa yang bisa dilakukan? Sosialisasi seperti apa menurut Bapak yang harus disampaikan kepada masyarakat agar semua masyarakat Indonesia, semua umat muslim pun memahami keadaan saat ini? Ya, memang butuhkan suatu pengertian. Kalau penjelasan saya kira sudah banyak, tapi antara ibadah dengan keselamatan diri masing-masing itu kadang-kadang banyak masyarakat yang mementingkan ibadahnya, walaupun seperti ini suatu hal yang dapat dihindari karena keadaan darurat, karena keadaan membahayakan diri masing-masing. Nanti kita akan melanjutkan lagi daerah-daerah tersebut untuk lebih memberikan penjelasan ke daerah-daerah yang masih terbuka itu, khususnya seperti di Aceh atau di Sumatera Utara yang Anda jelaskan tadi. Saya harap bahwa hari-hari akan datang itu akan lebih banyak lagi, karena itu bukan hanya di samping Dewan Masjid, juga pemerintah daerah itu sangat tegas atau sangat perlu menjelaskan kepada masyarakat, karena apabila menular lewat masjid seperti yang terjadi di Iran atau dimanapun, itu sangat membahayakan masyarakat secara keseluruhan. Sekali lagi, tapi ini dibutuhkan suatu aturan dan sekaligus tindakan dari baik oleh Majelis Ulama, Dewan Masjid, juga pemerintah daerah secara bersama-sama. Nanti kita akan minta untuk mengambil langkah-langkah yang baik untuk itu. Ya, Pak JK, Bapak kan selama ini juga terkenal dekat dengan umat Islam, tentunya kemudian juga banyak bersentuhan langsung. Apa sebenarnya yang
diinginkan oleh umat untuk mendapatkan keyakinan bahwa ibadah mereka, pahala mereka ataupun nilai ibadah selama bulan suci Ramadan ini tidak akan berkurang walaupun dikerjakan ibadahnya dikerjakan dalam rumah sendiri atau masing-masing. Ya tentu masyarakat menyadari itu. Yang belum disadari ialah bahayanya. Bahwa bahaya itu bisa kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, atau kepada jamaah sekeluruhan. Ini yang belum tentu disadari. Ada perasaan yang coba-coba bahwa itu tidak akan kena. Kalau soal pengertian ibadah, ini saya yakin sudah dijelaskan oleh banyak pihak. Tapi banyak masyarakat yang tidak terlalu yakin bahwa kalau dia ke masjid bisa kena. Itu yang harus diberikan, dia akan lebih banyak yang kita sampaikan. Bahwa Anda akan kena dan akan kena lagi kepada orang lain atas virus tersebut. Itu membahayakan jiwa dan membahayakan jiwa orang lain. Mungkin ketika bahayanya itu masih banyak masyarakat atau umat yang belum menyadari, dimungkinkankah ketika bahaya itu pun proteksinya datang dari masjid, misalnya dianjurkan atau ada aturan tegas bahwa sebaiknya masjid berada di zona merah atau mungkin beresiko tinggi, di wilayah yang beresiko tinggi ini benar-benar benar-benar tidak melayani ibadah sholat tarawih ataupun juga sholat Jumat atau sholat berjamaah seperti itu. Ya banyak kasus saya lihat dan kita dilaporin bahwa pengurus masjidnya itu sebenarnya tidak membuka masjid, cuma oleh masyarakat itu didorong atau dipaksa untuk tetap terbuka. Itu kejadian di beberapa tempat juga. Ada juga pengurus masjid yang membuka dengan syarat. Nah, ini tentu semuanya dapat kita pelajari dan kita harus memberikan pemahaman lebih lanjut lagi hal tersebut bahwa ini bahaya untuk jamaah sendiri, bahaya untuk masyarakat sendiri. Walaupun di daerah itu belum banyak, justru karena belum banyak maka harus dihadapi dengan baik. Nanti kalau sudah menyebar baru kita hadapi, itu berbahaya. Sedangkan tidak terkendali lagi kayak di Amerika, Eropa ataupun di negara-negara lainnya. Dia sadar pada saat sudah menyebar. So, justru kita harus sadar sebelum menyebar luas gitu kan. Apakah ini artinya bahwa Dewan Masjid demi bertindak ataupun bersikap cukup tegas kemudian akan mendata ataupun juga mencari tahu atau menginventarisir masjid-masjid mana saja yang masih buka walaupun mereka berada di wilayah yang beresiko tinggi seperti itu dan akan memantau? Ya, kita sudah kemarin mengebawa pengurus untuk minta daerah-daerah yang masih membuka masjidnya di kota-kota khususnya ya. Tapi kalau di daerah-daerah katakanlah daerah pegunungan, di desa-desa yang sama sekali tidak ada risiko di situ ya, tentu masyarakat ingin melaksanakannya dengan baik. Tapi di daerah-daerah yang ada risikonya tentu harus lebih hati-hati. Walaupun risiko itu kecil, tapi akan membesar. Ini salah satu juga peringatan yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa masih mudah kita kendalikan kalau risikonya kecil dibanding kalau sudah menyebar. Itu sangat berbahaya. Ya, Pak JK sudah menerima laporan Pak, ada berapa banyak masjid yang ternyata masih buka di hari pertama bulan suci Ramadan ini? Belum karena baru tadi malam kan, nanti kita akan rapatkan bagaimana memberikan peringatan kepada daerah tersebut, baru tadi malam kan. Baik, terakhir Pak JK, imbauan yang bisa disampaikan sekali lagi untuk para pengurus masjid dan juga umat Islam? Ya, sekali lagi bahwa ibadah itu sangat penting bulan Ramadan, melipat kali amalnya. Namun demikian, tapi karena situasi darurat seperti ini, maka kita pahami jangan kita membawa bencana untuk diri sendiri, untuk orang lain. Karena itu justru kita berdosa dalam hal tersebut. Apalagi kita sudah tahu akibatnya. Kalau tidak tahu akibatnya mungkin saja bahwa itu keteledoran. Tapi ini sudah tahu akibatnya. Karena itu masyarakat harus dijelaskan bahaya akibatnya kepada masyarakat yang tidak menghiraukan aturan-aturan atau himbauan dari Dewan Masjid, Majelis Ulama atau pemerintah daerah. Baik. Itu harapan kita semua.
Baik, terima kasih banyak Pak JK, dan harus memang digarisbawahi bahwa bukan ingin melarang orang untuk datang ke masjid, tetapi ini adalah demi kebaikan bersama dan demi keamanan bersama. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.